kembali lagi bersama saya Alex Tribang Stompul. Saya melanjutkan episode kedua. Saya akan menceritakan tentang kehidupan saya sekarang ini. Saudara-saudara, saya seorang pengangguran. Saya bukan seorang hamba Tuhan. Saya keluar dari STT karena hanya pergaulan bebas dan saya salah menafsirkan penginjilan sehingga mereka membongkar, men-share muka saya, menjelek-jelekkan saya, fitnah saya. Saya tahu dan saya sadar saya seorang anak yatim. Seorang anak yatim begitu dihina, dikatakan jelek di banyak orang. Sekarang saya ingin membantu orang tua saya. Saya dengan bekerja, tetapi saya belum mendapatkan pekerjaan. Saya tuh malu, tidak punya pekerjaan. Teman-teman saya sudah berangkat ke Jakarta. Mereka sudah banyak kuliah. Mereka sudah menikah. Sudah punya rumah, punya mobil, punya segalanya. Sedangkan saya pengangguran. Saya tidak ada kuliah, tidak ada sarjana. Pekerjaan hanya saya konten kreator. Saya hanya membuat video, menceritakan tentang kehidupan saya. Saya tidak malu. Sebenarnya saudara, saya sudah berusaha melamar kemana-mana. Kecucian mobil sudah pernah, tetapi mereka selalu bilang, maaf pak, bapak nggak ada skill di sini. Maaf pak, bapak nggak bisa bekerja di sini. Skill saya di dalam Microsoft Office. Saya bisa membuat konten kreator. Saya bisa edit, tetapi saya ingin belajar dalam skill mengedit, tambahkan lagi. Tapi itu tidak ada saudara. Saya membuat hasil bangunan saya selalu tidak ada support, tidak ada semangat. Banyak haters, banyak orang yang menghina, menjelekkan hasil buatan saya. Tidak ada yang bagus sama sekali. Saya tahu, saya sadar, saya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Namun pihak pekerjaan tersebut merasa saya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dalam pekerjaan itu. Ya, saya tahu, saya sadar, saya orang yatim. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya sarjana. Tapi banyak sekali orang-orang Kristen yang menghina saya, menjelek-jelekkan saya, menyebarkan fitnah tentang diri saya, sehingga saya pernah dilaporkan ke kantor polisi hanya gara-gara masalah hal sepele. Karena saya tahu bagaimana kehilangan sosok ayah itu bagaimana teman-teman. Sakit, tetapi bagaimana rasa sakit itu kalian buat lagi sakit di dalam dada saya ini. Mas, saya sudah sembuh. Perasaan saya, mereka sudah tidak bisa dipercaya. Di dalam hubungan saya juga mau memberi, mau merasakan kebahagiaan cinta. Saya berharap kalian bisa mendengar apa keluh kesah kehidupan saya. Tapi mohon jangan hina saya. Jangan kata-katain saya. Jangan kata-katain orang tua saya yang apa-apa. Saya sadar kami tidak punya bapak. Tapi tolong, jangan menganggap pengangguran itu tidak ada apa-apanya. Justru orang yang bekerja, yang di kantor, yang menjadi perusak rumah tangga orang. Sedangkan pengangguran kalian anggap itu adalah kerendahan. Kalian anggap itu adalah suatu kriminal nantinya. Anak itu pengangguran akan menjadi pengangguran. Akan ada pencurian
karena anak pengangguran. Iya, saya sadar. Tapi kesadaran saya mulai saya banyak diam. Saya tidak pernah keluar ke rumah. Kadang kalau ada dapat kerja, saya hanya pergi kerja, balik ke rumah. Belajar. Apa yang tadi di tempat kerja saya belajar lagi di rumah. Saya kembangkan lagi. Saya anggap pekerjaan itu hanya seperti les. Kerja, les di sini. Kerjakan apa yang ada. Jadi teman-teman, saya tahu dan saya sadar konten-konten kreator saya di YouTube itu belum lagi berkembang. Saya itu berusaha. Saya lagi berusaha mengembangkan kreator saya, YouTube saya, yang bernama Yesus Kristus Official, yang juga bernama Injil Kristus Official. Itu adalah YouTube saya. Itu membuat saya menjadi kenal Yesus. Tapi kalian menghina saya. Kalian menyebarkan berita-berita bohong. Saya mohon dengan video ini, teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan. Coba Anda di posisi saya. Saya hilang jabatan saya. Saya hilang mahasiswa saya. Saya hilang sebagai calon hamba Tuhan STT Real. Di mana rasa sakitnya saya sebagai anak yatim yang kalian injak. Saya tahu kalian punya uang, kalian punya kuasa, punya jabatan. Tapi apa hanya sementara yang kalian punya. Ketika Tuhan berkata, hartamu akan kuambil. Jangan kalian main-main dengan anak yatim. Sebenarnya aku kasihan dengan Pak Anen. Pak Anen sudah meninggal. Tapi aku merasa sedih kehilangan Pak Anen. Dan juga saya sedih kehilangan semua kuliah saya. Tapi tolong kalian rasa sakit saya di sini. Di sini di hati saya. Bagaimana perasaan orang tua saya melihat saya pengangguran. Hanya duduk di depan laptop. Berpikir tidur makan dan tidur makan, tidur makan. Kalian tega menghina saya. Kalian tega pekerjaan saya sebagai Maxim. Sehingga saya mundur dari Maxim. Mohon teman-teman. Mohon. Saya dihina sama pendeta, teman-teman. Saya dibilang percuma kau Maxim. Tidak ada gunanya kau Maxim. Seperti itu ke seorang hamba Tuhan yang menghina saya. Sakit di sini, teman-teman. Sehingga saya tidak bisa apa-apa. Saya udah hilang semuanya. Saya dikatain aku tukang ojek bodoh, tukang ojek tolol, bego. Itu karena hamba Tuhan. Saya sudah tidak ke gereja karena saya melihat hamba Tuhan yang bertopeng pendeta. Mengatasnamakan Tuhan, tapi dia menghina saya. Mengejek saya, dia menghilangkan semua pekerjaan saya. Aku mohon, bagi seorang hamba Tuhan, jangan ikut campur urusan orang. Khotbah di altar, tapi tolong, saya anak yatim berbicara sekarang ini. Tolong jangan urusi rumah tangga orang, jangan mengurusi keluarga orang. Biarlah anak itu memilih pasangannya, jangan kalian atur. Dia mau milih dia janda, dia mau milih gadis, itu seterah anak itu. Jangan kalian paksain harus gadis. Kalau memang jodohnya janda, apa mau kalian? Saya tidak suka. Sakit di sini hati saya. Sedih. Kehilangan semuanya. Kalian coba rasakan 3 juta hilang duitku.
Ada pendeta ganti uang saya 3 juta? Tidak ada. Tapi saya ikhlas semuanya. Biarlah Tuhan yang tahu, bukan saya. Saya udah kasih fasilitas sama perempuan itu. Rumah kos saya udah kasih. Uang makan saya udah kasih. Uang minyak saya kasih. Uang Maxim ngojek saya semua kasih. Apa kurangnya? Saya belikan dia tas. Aku belikan sepatu, baju. Sampai jam tangan orang tua saya. Sampai cincin mama saya. Anting mama saya. Kami curi, kami bawa. Demi perempuan itu. Tapi hamba Tuhan yang merusak semuanya. Kalian pikir 3 juta itu kayak daun. Itu capek saya cari. Pontang-panting saya kerja sana sini. Kalian rasakan. Saya yang merasakan hasilnya 3 juta. Tahu nggak? Nggak perlu kalian tahu kemana duit itu 3 juta yang saya cari. Tapi itu sudahlah. Saya ikhlaskan semuanya 3 juta. Tapi bagaimana rasa hati kecil saya berkata bagaimana? Saya seorang pengangguran, saya seorang YouTuber, saya cuma hanya konten kreator yang kalian hina. Iya, saya tahu saya orang miskin. Saya tahu saya tidak punya segalanya. Tapi bagaimana, teman-teman? Coba kalian pikir. Kehidupan bagaimana sekarang ini, teman-teman? Kalian enak punya kerjaan, jadi PNS, kalian jadi guru, kau jadi pendeta, kau jadi sekretaris, kau jadi karyawan di kantor. Sedangkan saya, kalian injak-injak saya, kalian hina saya, kalian ejek saya. Saya mohon, teman-teman, kalian dengar perasaan saya. Di posisi saya sekarang ini bagaimana, teman-teman? Sakit di sini, teman-teman. Kalian tahu bagaimana rasa sakitnya. Saya hanya cuma berdoa tiap malam. Saya berdoa pada Yesus, bukan di gereja, tapi saya berdoa pada Tuhan di rumah ini. Saya bilang, Tuhan, tolong apa yang mereka lakukan terhadap saya, Tuhan yang mengubah segala kehidupanku. Tuhan tolong. Itu yang kudoakan pada Tuhan. Supaya mereka tahu, mereka sadar kehidupan mereka itu gak layak diterima Tuhan. Kalian sadar hidup saya begini karena kalian yang sudah merusak. Dan 3 juta itu gak tahu bagaimana harus ku kembalikan dalam hidup saya. Saya susah kalian tinggalkan. Sekarang kalau saya punya duit kalian datang. Teman kayak apa kalian? Brengsek kalian. Cuma 3 juta saya habis. Kalian cuma perorotin saya karena uang saya ada. Kalian dekatin saya karena ada uang. Teman macam apa? Katanya mengasihi, tapi di mana kasih itu? Saya menderita kayak gini, kalian gak ada tolong. Kasihanilah aku. Jangan selalu memandang ke langit dan ke langit. Langit masih ada langit. Jangan sombong, jangan pandang ke atas terus, tapi pandanglah sekitarmu. Pandanglah di bawahmu yang masih membutuhkan kalian. Berapalah sepersen, berapa uang kalian? Tidak ada. Tuhan pernah berkata, hukum Tuhan akan terjadi. Kalian melakukan seperti itu sama anak yatim, Tuhan akan membalas. Tuhan akan menghukum kalian. Bukan kami yang menghukum, tapi Tuhan yang menghukum kalian. Demikian cerita kehidupan saya. Ini episode yang kedua.
mengenai kisah kehidupan perjalanan saya, kehancuran yang ada, Tuhan yang selalu membentuk. Dan besok ada episode yang ketiga, saya menceritakan tentang kehidupan saya kembali, ya, berproses bagaimana kehidupan yang layak kepada Yesus. Terima kasih.